pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Nah, pertama-tama kita akan belajar cara untuk meremote device dengan menggunakan Cisco. Nah, cara meremote-nya itu kita bisa menggunakan namanya kabel serial yang ini. Lalu juga ada namanya port serial console. Jadi si kabelnya itu akan dicolokkan ke sini. Jadi agar kalian tahu cara kerjanya itu, kalian bisa langsung ke prakteknya saja. Nah, di sini untuk cara konfigurasinya itu kalian bisa pakai yang Cisco saja. Lalu kalian bisa masuk ke yang end device. Lalu kalian bisa pilih yang PC. Lalu kalian bisa tambahkan satu switch. Terus untuk kabelnya kalian bisa pilih yang konsol. Di sini kita bisa pilih yang konsol. Lalu kalian bisa sambungkan ke PC. Kalian pilih yang RS232. Nah, untuk yang switch itu kan bisa dikonfigurasi secara CLI. Nah, ini tapi di sini kita akan coba untuk meremote-nya. Nah, untuk meremote-nya itu kalian bisa masuk ke PC. Lalu kita ke bagian desktop. Lalu kita ke bagian terminal. Terus oke. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk meremote switch-nya. Nah, kita akan coba konfigurasi dasar dari Cisco. Tetapi di sini saya akan mencobanya di switch-nya saja. Nah, jadi kalau di switch itu ada tanda yang ini. Nah, kalau tanda ini itu berarti kalian masih ada di user yang aksesnya itu terbatas. Nah, agar kita bisa masuk ke semua akses, nah kita bisa masuk ke yang namanya mode privilege. Nah, caranya itu kita bisa ketik enable atau kita kata saja. Nah, kalau di sini kan sudah berubah. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke mode privilege. Nah, untuk mode privilege itu sama seperti mode root di Debian. Kalian juga bisa ketik yang tanda tanya. Nah, maka di sini akan muncul berbagai macam command. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan more. Nah, di sini kalau kita klik spasi, itu di sini akan hilang. Nah, di sini akan ada banyak command. Nah, untuk konfigurasi itu di sini kita bisa masuk ke conft. Nah, di sini kan kita sudah berhasil untuk config. Nah, kemudian kalau kita mau keluar, kita bisa menggunakan X atau exit. Nah, ini kan sudah keluar. Lalu kita akan coba masuk lagi ke mode user. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai service password encryption. Nah, biasanya kan kalau kita ketik N, kita bisa langsung masuk. Nah, di sini saya akan menggunakan password, akan konfigurasi agar kalau misal masuk ke mode privilege itu menggunakan password. Jadi dia itu enggak langsung masuk. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke mode privilege-nya langsung. Nah, di sini kita bisa masuk ke conft. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable password 12345. Saya akan pakai sandi 12345. Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke mode user. Terus kita akan coba ketik N. Ya, dia otomatis akan meminta password. Nah, di sini kita akan ketik passwordnya. Dan di sini kita sudah berhasil masuk. Kita akan coba ketik show run untuk melihat sandinya apa. Nah, di sini kalian bisa dilihat bahwa untuk sandinya itu benar, yaitu 12345. Tetapi enable password ini itu tidak aman, karena kalau misalnya kita lagi konfigurasi dan di samping kita itu ada orang, dan orang itu kan bisa lihat password ini. Nah, agar lebih aman itu kita bisa menambahkan yang namanya enable secret. Kita bisa pakai enable secret.
Untuk pakai enable secret itu kita bisa Ctrl C di sini. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita masih di mode enable, lalu kemudian di sini di sini kita masih di mode enable, lalu kemudian kita bisa ketikkan conf t. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan enable secret. Ya, di sini kita bisa pakai sandi yang sama. Lalu kemudian di sini kita bisa masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita bisa keluar dulu. Nah, kita akan masuk ke privilege. Dia akan masih di sini, dia meminta sandi. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk show run. Nah, jadi kalau pakai yang enable secret itu dia untuk sandinya pakai yang seperti ini. Tetapi untuk yang enable password dia bentuknya masih seperti ini. Nah, kita itu juga bisa ubah si enable passwordnya itu menjadi seperti enable secret. Kita bisa menggunakan yang namanya service password encryption. Nah, kita akan coba. Dari sini kita akan coba untuk ketikkan conf, lalu kemudian kalian bisa ketikkan service password strip and encryption. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk show run. Nah, ini kan si enable passwordnya sudah berubah ya teman-teman, udah nggak kayak tadi. Tetapi ini tetap nggak aman karena ini itu bisa di crack melalui browser. Tetapi enable secret itu, jadi untuk enable secret itu yang paling aman. Lalu kemudian sini kita akan belajar konfigurasi IP router. Nah, untuk topologinya di sini kita bisa tambahkan 3 PC. Di sini kita bisa tambahkan router terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan 1 router. Lalu kemudian kita tambahkan switch. Lalu di sini tambahkan PC. Dari sini saya akan sambungkan menggunakan kabel. Kita pakai yang automatical saja. Pilih 1 ke switch. Lalu kemudian dari switch ke router. Kemudian dari router ke PC3. Kalian bisa pilih yang ini. Nah, di sini kalian bisa ikuti saja langkah-langkah seperti saya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang topologinya. Jadi si router itu terhubung melalui switch itu melalui Ethernet yang 00. Untuk networknya itu dia pakai yang 10.0. Jadi untuk yang dari router ke switch itu IP-nya 10.1. Jadi untuk yang IP dari PC1 itu 10.2. Kalau yang PC2 itu 10.3.
Jadi PC1 ke switch itu pakai 10.2, kalau PC2 ke switch itu pakai yang 10.3. Lalu untuk PC3 itu networknya itu adalah 20.0. Kalau untuk switch ke PC3 itu melalui 20.1. Untuk IP PC3 nya itu berarti 20.2. Nah, kita akan melakukan konfigurasinya. Di sini kalian bisa masuk ke router, lalu kalian bisa ke bagian config. Nah, di config ini kan ada yang namanya flash ethernet 0/0 dan juga 0/1. Nah, kalau misal di device aslinya itu enggak ada. Untuk device aslinya itu kalau konfigurasi pakai yang mode CLI. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang mode CLI. Nah, di sini kalau kalian ingin masuk ke mode privilege, kalian bisa ketikkan enable atau en. Lalu kemudian kalian ke menu conft. Terus untuk masuk ke konfigurasi flash ethernet 0/0, kalian bisa ketikkan int fa 0/0. int itu singkatan dari interface. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP address. Nah, di sini kan untuk IP-nya berarti dia pakai yang 10.1. Nah, kalau misalkan di MikroTik itu kan dia pakainya yang /24, tetapi di Cisco itu nggak bisa. Jadi kita itu pakai yang subnet mask. Nah, untuk subnet masknya itu kita lihat dari prefixnya. Nah, untuk prefixnya itu 24. Berarti untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kemudian kalau ingin si routernya itu bisa menyala, kalian bisa ketikkan no ESE atau no shutdown. Terus kita juga bisa konfigurasi yang Ethernet 0/1. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan FA 0/1. Kita juga bisa ketikkan IP address. Kalau di sini dia pakai yang 20.1. Untuk subnetnya masih sama. Kita ketikkan juga no shutdown. Nah, di sini bisa dilihat di sini sudah hijau semua atau sudah menyala. Lalu kemudian kita juga akan menambahkan IP di masing-masing PC. Kita bisa ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya itu 10.10.10.2. Untuk subnet masknya 255. Lalu untuk default gateway-nya itu di sini kita 10.10.10.1. Lalu kita pergi ke PC2. Kalau ini untuk IP-nya 10.10.10.3. Gateway-nya sama. Lalu kita juga akan tambahkan di PC3. Nah, di sini untuk IP-nya 20.20.22. Untuk subnet masknya itu sama. Nah, di sini untuk default gateway-nya dia menggunakan yang 20.1. Lalu di sini kita akan coba untuk kirim paket. Kita akan kirim dari PC1 ke 2. Lalu kemudian dari PC2 ke PC3. Nah, di sini untuk yang PC2 dan 3 itu masih gagal. Di sini kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kalau misalnya kalian gagal itu kalian bisa coba lagi karena mungkin ini masih dalam proses. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang command N.
Nah, command itu digunakan ketika kalau misalnya kalian itu kan masuk ke bagian konfigurasi di Ethernet 1 misalnya. Nah, terus kalian itu mau keluar. Nah, kalau mau keluar itu kalian bisa ketikkan exit terus exit lagi. Nah, tapi kalau command N itu kalian bisa langsung ke menu atau ke mode privilege. Di sini kita bisa coba untuk ketikan N. Nah, di sini dia akan langsung ke mode privilege. Nah, misalnya di sini kita akan coba untuk yang mode exit. Kita akan coba ke conf T, lalu kemudian ke internet FA01. Lalu kemudian kita di sini kita akan coba exit dulu. Nah, ini kan ke config, lalu kemudian di sini kita baru bisa ke privilege biasa. Nah, jadi kalau kita pakai yang exit itu di sini kita harus mengetikkan exit berulang-ulang. Nah, jadi sekian pembahasan pada bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.